Jadi, adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas secara singkat terkait dengan teori sosiologi modern. Yang pertama itu teori struktural fungsional, yang kedua teori konflik, dan ketiga teori kelas. Nah, jadi teori struktural fungsional atau fungsionalisme struktural adalah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam fungsi dan elemen-elemen konstituennya, terutama norma-norma, adat, tradisi, dan institusi. Dalam paradigma struktural fungsional, semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal sebagai sistem, sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja, maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan teori fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari sistem yang dimana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam, khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan struktur. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut teori ini, yang konstan dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antar kelas, kelompok penguasa, dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena itu, konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun demikian adanya. Adapun beberapa teori konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, teori konflik adalah bentuk pertentangan dari perbedaan kelas. Masyarakat adalah tempat terjadinya ketimpangan yang kemudian memicu konflik dan perubahan sosial. Konflik tersebut berkaitan kepentingan ekonomi dari kelompok penguasa dengan yang dikuasai. Yang kedua, Lewis A. Forsell. Menurut Lewis A. Forsell, konflik tidak harus bersifat negatif karena sistem sosial lebih bersifat fungsional. Konflik dapat pula mempererat hubungan antar individu dalam sebuah kelompok. Dan yang terakhir, Ralph Dahredorf. Menurut Ralph Dahredorf, kemunculan konflik hanya lewat relasi sosial pada sebuah sistem. Dengan demikian, konflik tidak mungkin melibatkan individu atau kelompok yang tidak memiliki hubungan dalam sistem. Yang ketiga, teori kelas. Teori kelas merupakan teori yang berdasarkan pemikiran bahwa sejarah dari segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah sejarah pertikaian antar golongan. Analisa Marx mengemukakan bagaimana hubungan antar manusia terjadi dilihat dari hubungan antar posisi masing-masing terhadap sama-sama produksi, yaitu dilihat dari usaha yang berbeda dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka. Perbedaan atas sarana tidak selalu menjadi sebab pertikaian antar golongan. Marx beranggapan bahwa posisi di dalam struktur yang seperti ini selalu mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib mereka. Marx beranggapan bahwa meskipun gejala-gejala historis dalam hasil dari mempengaruhi berbagai komponen, namun pada analisa terakhir hanya ada satu independen variabel, yaitu faktor ekonomi. Dan menurut Marx sendiri, perkembangan politik, hukum filsafat, kesusastraan, serta kesenian semuanya tertopang pada faktor ekonomi. Kelas sosial atau golongan sosial merujuk pada stratifikasi penggolongan antar insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya.
Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat dikemukakan beberapa pandangan kelas atau golongan dalam masyarakat.